Oke, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Apa kabarnya generasi pemimpin cemerlang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, Masya Allah. Coba pakai gerakannya coba ya. Kalau Ustazah bilang kaifa halukum fi hadzal yaum, berarti jawabannya apa? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Insya Allah hari ini sebagaimana diinformasikan kita akan mendengarkan tausiah ya. Insya Allah juga di pagi hari ini semuanya semoga dalam keadaan sehat beserta keluarganya, juga di hari yang insya Allah cerah juga di tempat kalian. Cara Iya. Oke. Coba-coba mau absen lagi dari kelas 1, Cung, kelas 1, Cung. Yang merasa kelas 1, ayo angkat tangannya. Ada Zaiga Malik Ngacung, Dikra, Zaim, Yusuf. Mana lagi? Sofia, bener ya. Mana lagi ya? Oh iya, Sofwa juga. Masya Allah. Oke. Yang kelas 2 Cung, mana kelas 2? Yang Toifa Usman, ada Syakil, ada Zaki, ada kelas 2 lagi mana ya? Oh, pada belum buka kamera. Mudah-mudahan nanti bisa ya. Yumna juga ya. Oke, terus kelas 3. Ayo, acungkan tangannya. Oh, tadi ada Alia juga ya kelas 1 ya. Kelas 3. Kelas 3 ada Aisyah, ada Fatimah, ada Royan, ada Hilya, mana Hilya? Cung, Hilya. Ada Hilya, ada dah ya yang buka kamera, yang lainnya belum. Selanjutnya kelas 4 ada Aisyah, ada Fargan, ada Kenji, ada Syaik ya. Ada siapa lagi ya? Syafiq juga ada. Oke. Dan kelas 5 ada Askia, ada Kidzama juga, ada Jauhar. Ada kelas 5 lagi. Kelas 5 lagi. Oke, yang lainnya belum. Oh, ada dua tadi ya. Terus kelas 6. Oh, ada Tokif belum disebut tadi ya. Ada Zaina, ada yang Ahwat lagi mana tadi ya? Ada Hafiz tadi juga ada ya. Oh, yang lainnya belum buka ya. Oke, siap. Insya Allah untuk mengefektifkan waktu ya, insya Allah hari ini sebagaimana Ustazah informasikan rangkaian kegiatan kita di akhir bulan Rajab ya. Ada tausiah, nanti kelas 4 sampai 6 dicatat ya, dirangkum. Kemudian di pelajaran Sakofa ada kuis ya. Jadi yang lainnya disimak ya, dan juga pengetahuan umum tentang Islam tapi khususnya tentang Isra Miraj. Kemudian di pelajaran bahasa Indonesia ada lomba berkisah ya. Ya. Oke, sudah siap semuanya? Sudah. Ya, sudah. Oke, Sudah. kita baca Al-Fatihah bareng-bareng yuk. Ta'awuz bersama. Dibuka mic-nya boleh. A'u
Amin amin robbal alamin. Harusnya tadi Ustazah pilih satu aja ya untuk ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insya Allah kita langsung saja. Insya Allah kita dengarkan ya tausiah. Ingat kalau misalnya mendengarkan sesuatu adabnya juga harus baik ya. Berpakaian yang baik, kemudian mendengarkan. Nanti di mute ya. Kalau ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas boleh di kolom chat aja. Nanti Ustazah bantu baca atau Ustadz juga akan membaca ya. Ya insya Allah langsung saja. Oke, siap. Dijadikan. Nah, insya Allah langsung saja kita ke sesi tausiah ya. Insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Geri Ahmadi. Kepada Ustadz saya persilahkan. Screen-nya sudah terlihat belum ya? Sudah. Ya, sudah. Siap, sebentar. Nonton. Nah, kita tunggu dulu sampai keluar ya. Sudah terlihat full? Sudah. Baik, sebelumnya suara Ustadz bisa terdengar dengan jelas atau belum ya? Baik, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Anak-anak soleh dan soleah, anak-anak hebat, siapa di sini yang suka mendengar cerita petualangan? Aku. Wah, banyak sekali ya ternyata yang suka petualangan. Insya Allah hari ini Ustadz mau cerita tentang perjalanan yang paling keren, paling hebat sepanjang sejarah. Ya, kira-kira siapa ya yang bisa melakukan perjalanan hebat itu? Ada yang tahu? Nabi. Siapa yang bisa melakukan perjalanan hebat itu sepanjang sejarah? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Oh, iya. Nabi Muhammad. Siapa? Muhammad. Bobo, Nabi Muhammad. bukan Bobo Supra ya?
Boboiboy Supra itu katanya gabungan dari Boboiboy Solar sama Boboiboy apa itu? Abi aku. Halilintar. Katanya bisa bergerak dengan cepat gitu ya. Nah, itu kalah hebat dengan yang mau Ustadz ceritakan ya. Ya, betul sekali yang adik-adik jawab tadi, yang anak-anakku sekalian jawab tadi, bahwa yang melakukan perjalanan hebat itu adalah Nabi kita. Siapa namanya? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, ada yang tahu apa nama perjalanan itu? Namanya apa? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Dan Mi'raj. betul sekali ya. Mi'raj. Iya. Dia Rasulullah melakukan perjalanan yang sangat jauh ya. Itu hanya dalam waktu 1 malam. Coba bayangkan ya. Jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 1239 km. Kira-kira panjangnya segimana tuh? Kalau anak-anakku sekalian pergi ke ujung Pulau Jawa di sebelah barat, kemudian menuju ke ujung sebelah timur, kemudian nyebrang ke Pulau Bali, kemudian nyebrang lagi ke Pulau Lombok. Nah, kira-kira segitu panjangnya. Panjang sekali ya. Nah, pada zaman itu kendaraan yang paling cepat itu adalah apa? Unta dan kuda. Biasanya untuk menempuh perjalanan sejauh itu ditempuh dalam 40 malam. Sedangkan Rasulullah bisa menempuhnya hanya dalam waktu semalam, itu pun kurang. Hanya beberapa jam saja. Hebat nggak? Hebat. Dan nanti Rasulullah SAW naik ke langit ke-7 untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya kisahnya luar biasa, keren sekali. Mau dengar ceritanya? Yuk, dengan baik ya. Ini kisahnya bermula dari perjalanan dengan ya. Jadi pada suatu malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang berada di dekat Ka'bah. Pada riwayat lain ada yang sedang tidur di rumah Ummu Hani, sepupunya, gitu ya. Nah, tiba-tiba pada tengah malam Rasulullah SAW dijemput oleh malaikat siapa? Jibril. Ya. Kemudian Rasulullah diajak naik kendaraan yang namanya Buraq. ya, ternyata udah pada tahu ceritanya ya. Luar biasa. Hadis-hadis itu terlihat digambarkan seperti kuda yang bersayap. Tapi wallahu alam bentuk aslinya ya. Kita tidak tahu, wallahu a'lam. Nah, buraq ini membawa Rasulullah SAW dari Masjidil Haram di sini nih. Kelihatan nggak ininya ya? Yang bulatan merahnya kelihatan nggak? Nah, ini nih. Kelihatan. Ini apa ini? Kelihatan. Masjid apa ini? Haram. Ini Ka'bah. Tempatnya di Masjidil Haram di Mekah ya. Kalau ini masjid apa? Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Masjid Al-Aqsa. Di Palestina. Di Palestina. Nah, kendaraan buraq ini membawa beliau ya, dibonceng oleh malaikat Jibril secepat kilat. Padahal jaraknya jauh sekali. Biasanya 40 malam sampai dalam beberapa jam saja, kurang dari semalam. Set dari sini, set gitu ya. Flash juga kalah cepat. Karena flash itu, coba di pelajaran sains sudah belajar belum? Benda apa yang paling cepat di dunia ini? Cahaya. Berapa kecepatannya cahaya itu? Dalam 1 detik, cahaya itu bisa menempuh kecepatan 300.000 km.
Jadi dalam 1 detik, set, kalau kita naik kendaraan yang kecepatannya sama dengan kecepatan cahaya, tiba-tiba kita sudah menempuh jarak 300.000 kilometer. Keren nggak cahaya kecepatannya? Keren. Ini jauh lebih keren lagi. Karena Keren. pernah ada ilmuwan Indonesia yang menghitung-hitung kecepatannya itu, kecepatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu harus berarti 1,8 juta lipat kecepatan cahaya. Jadi jauh lebih cepat daripada kecepatan cahaya gitu ya. Nah, ini jadi mukjizat buat Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, di Masjidil Aqsa setelah sampai ya ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad bertemu dengan nabi-nabi yang lain. Siapa contohnya nabi yang lain tuh yang ketemu dengan Nabi Muhammad? Ada Nabi Adam. Ibrahim, ada Nabi Ibrahim. Nabi siapa lagi? Siapa lagi? Nabi Musa, Nabi Isa. Kemudian Rasulullah Masjid Al-Aqsa ini memimpin sholat berjamaah yang makmumnya itu para nabi yang lain yang diutus sebelum Nabi Muhammad. Gitu ya. Nah, anak-anak, bayangkan betapa mulianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa Islam ini adalah agama yang menyempurnakan ajaran nabi-nabi sebelumnya. Apakah ceritanya berhenti sampai di situ, anak-anakku sekalian? Tapi tidak. Tidak. Setelah Rasulullah melakukan sholat berjamaah di Masjidil Aqsa, kemudian Rasulullah diperjalankan lagi dengan kendaraan buruk bersama malaikat Jibril ke langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, inilah yang disebut sebagai Mi'raj. Ya. Kalau perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina namanya Isra. Kalau dari Masjidil Aqsa naik ke langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha, itu namanya Mi'raj. Kemudian Rasulullah setelah di Sidratul Muntaha bertemu dengan siapa? Bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. dan ya, di setiap langit itu Rasulullah juga bertemu dengan Nabi seperti Nabi Adam di langit kedua gitu ya. Kemudian ketemu Nabi Isa, Nabi Yahya, sampai akhirnya bertemu Allah di Sidratul Muntaha. Itu batas yang sangat tinggi dan paling jauh gitu ya, yang bisa dijangkau oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah anak-anakku sekalian, Rasulullah mendapat hadiah dari Allah untuk umat Islam, yaitu perintah sholat. Ya. Nah, adik-adik sekalian, pada awalnya Allah itu memerintahkan sholat itu 50 waktu. Tapi ketika Rasulullah sudah menerima perintah itu, kemudian turun ketemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, wah, umatmu nggak akan kuat, umatku juga pernah diperintah seperti itu tidak kuat. Coba minta keringanan kepada Allah. Akhirnya Rasulullah SAW kembali lagi menghadap Allah. Sampai akhirnya dikurangi, didiskon. Asalnya 50 kali menjadi 5 kali saja dalam sehari semalam. Tapi luar biasanya karena kasih sayang Allah, pahala sholat 5 waktu itu sama dengan 50 waktu. Ya. Ini kemurahan hati dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, adik-adikku sekalian, peristiwa Isra Mi'raj ini bukan hanya cerita seru, dan ceritanya juga cerita nyata, bukan cerita dongeng ya. Nah, kira-kira apa sih hikmah yang bisa kita ambil dari perjalanan Isra Mi'raj ini? Nah, ini perhatikan ya. Nanti kalau ditanya harus bisa menjawab. Hikmah yang pertama adalah saat itu adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian,
Rasulullah SAW itu sedang sedih? Ada yang tahu kenapa Rasulullah sedih? Karena Karena apa tuh? karena Karena Khadijah meninggal. Masya Karena Allah, pamannya hebat, pada sama tahu ya. Khadijahnya meninggal. Betul sekali, banyak yang betul ya. Jadi pada tahun itu, 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah, paman beliau Abu Thalib meninggal. Tidak lama kemudian, 1 bulan setelah itu, Siti Khadijah juga meninggal. Ya. Jadi ketika berdakwah itu yang senantiasa mendukung, kemudian melindungi dakwah adalah 2 orang ini. Tapi itu meninggal. Ini membuat Rasulullah sedih. Coba bayangkan kalian. Kalau ditinggalkan oleh orang yang melindungi, mencintai, menyayangi kalian. Sedih nggak? Sedih. Nah, ini ditinggalkan oleh 2 orang yang mendukung, mencintai, menyayangi beliau itu 2 orang sekaligus. Maka Rasul sangat sedih. Dan setelah itu Rasulullah tetap berjuang, berdakwah. Kemudian Rasulullah pun ingin mendapatkan suasana baru, siapa tahu di tempat baru ini tidak mendapatkan tekanan seperti dari orang-orang kafir Quraisy Mekah. Akhirnya beliau hijrah kemana? Ada yang tahu nggak? Sebelum hijrah ke Madinah. Taif. Ke Taif. Taif. Wah, betul Taif. sekali. Taif. Taif. Hebat ya. Taif. Banyak yang tahu hijrah ke Taif. Tapi sayang 1000 kali sayang, di Taif ini malah Rasulullah di apa? Lempari batu. Lempari batu sampai Lempari batu sampai berdarah. Ya. Maka Rasulullah sangat sedih sekali. Nah, seakan-akan peristiwa Isra Mi'raj ini ingin menunjukkan kehebatan Allah kepada Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, tenang. Maha kuasa. Sehingga apa? Rasulullah setelah melihat kekuasaan Allah itu sangat luar biasa dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, Rasulullah menjadi tenang. Seakan-akan siksaan, cobaan, ujian yang beliau hadapi itu tidak ada apa-apa. Kalau Allah berkuasa, Allah bisa melakukan apa saja. Karena Allah itu maha kuasa. Seperti kuasanya Allah memperjalankan Rasulullah dalam peristiwa Isra Mi'raj. Luar biasa. Jadi ini hiburan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Isra Mi'raj juga hikmahnya itu adalah menguji keimanan umat Islam. Nah, oleh karena itu, ada sebagian kecil dari kaum muslimin yang lemah iman, bahkan jadi ragu dan murtad. Tapi sebagian besar dari mereka seperti Abu Bakar malah tambah kokoh keimanannya, tambah yakin dengan kebenaran bahwa Rasulullah SAW itu adalah utusan Allah. Nah, kenapa Abu Bakar tambah iman? Abu Bakar karena yakin betul bahwa Allah itu maha kuasa. Ya. Menciptakan manusia, alam semesta, bumi yang sebegitu rumit ini kok bisa, apalagi sekedar memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan ke Sidratul Muntaha. Maka itu mudah bagi Allah. Ya. Meskipun di sebagian besar orang kafir ketika itu terasa tidak masuk akal karena mereka tidak tahu dan tidak meyakini Allah itu maha kuasa, maha hebat. Lebih hebat dari tokoh-tokoh fiktif yang mungkin sering ditonton. Ya, apa aja tokoh-tokoh hebat yang sering ditonton anak-anak? Kapten Amerika, wah kalah hebat sama Allah mah. Apalagi Bobo Boy, apalagi Bobo Boy. Walaupun Bobo Boy bisa mengalahkan petakah ya. Si Pitung. Siapa lagi? Yang hebat? Si Pitung. Pitung Betawi. Ya, itu pun kalah hebat sama Allah. Spiderman. Spiderman apalagi lewat gitu ya. Bulak. Iron Man. Yang tenaganya bisa lewat Iron Man. Batman.
SCP. Godzilla. pada tahu ya. Apalagi dongeng aja itu bohongan, tapi kalau Allah nyata. Coba aja nih manusia, ini kan rumit. SCP Ustadz, SCP. Iya, itu juga. Ya, ini meskipun suka pada nonton itu, tapi jangan melunturkan keyakinan kepada Allah ya. Yang maha hebat itu adalah Allah. Kalau yang tadi mah bohongan. Gitu ya. Nah, ada anak-anakku sekalian, Isra Mi'raj itu juga sebetulnya menjadi ujian bukti atau mukjizat tambahan bahwa Nabi Muhammad itu betul-betul Rasul Allah, betul-betul utusan Allah. Kenapa coba? Ada yang tahu nggak? Enggak. Karena ketika orang-orang musyrik Mekah itu menantang Rasulullah, menceritakan tentang bagaimana keadaan Masjidil Aqsa, Rasulullah bisa menggambarkannya dengan tepat. Bagaimana bentuknya, apa warnanya, pintu-pintunya bagaimana. Padahal, ini keajaiban, ini mukjizat dari Allah. Nabi Muhammad itu belum pernah sekalipun datang ke Masjidil Aqsa. Belum pernah sekalipun. Makanya ada orang musyrik Mekah nantang, wahai Muhammad, aku pernah ke sana, ceritakan. Nah, Nabi Muhammad itu bisa menceritakan secara detail ya keadaan Masjid Al-Aqsa. Ini berarti beliau itu adalah utusan Allah, diberi mukjizat sehingga dia Rasulullah itu tahu detail-detail Masjid Al-Aqsa padahal belum pernah ke sana. Ya, kecuali dalam peristiwa Isra Mi'raj itu. Berarti apa yang disampaikan oleh Muhammad itu betul, bukan bohong gitu ya. Tapi ya namanya orang-orang kafir Quraisy ya, cek bahasa Sunda nama bedegong, tahu bedegong? Enggak. Bedegong itu bandel. Ya, bandel. Walaupun sudah dikasih bukti tetap tidak percaya, malah permusuhan kepada Nabi Muhammad dan dakwah yang dibawa oleh Nabi itu semakin besar. Nabi Muhammad SAW semakin dikucilkan, semakin ditekan, semakin diejek, semakin dibully kalau sama istilah anak-anak sekarang itu ya. Tapi bagi orang beriman seperti Abu Bakar, ketika ditanya Abu Bakar, apakah engkau percaya pada ocehan temanmu yang namanya Muhammad itu sudah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke langit, kemudian balik lagi hanya dalam semalam? Abu Bakar hanya mengatakan, apakah itu yang ngomongnya benar-benar Muhammad? Iya, kata mereka. Wah, kalau yang ngomongnya Muhammad, itu udah pasti benar, kata Abu Bakar. Bahkan kata Abu Bakar, kalau yang ngomongnya Muhammad, dia bercerita lebih menakjubkan dari peristiwa Isra Mi'raj, aku pasti percaya. Jadi Abu Bakar mengajarkan bahwa meskipun tidak masuk akal, tapi kalau diberitakan, diceritakan, dan atas kuasa Allah, ya, dan sumbernya dari Rasulullah, maka pasti benar. Nah, bagi kita umat Islam, Isra Mi'raj ini ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis-hadis sahih. Maka kita yakin betul dengan kebenarannya. Karena tercantum dalam Al-Quran. Pertanyaannya, ada yang tahu Quran surat berapa yang menceritakan tentang kisah Isra? Surat berapa? Al-Isra. Al-Isra, Masya Allah. Siapa tadi yang jawab? Ya, betul Al-Isra ya. Ayat berapa tuh? Ayat ke 31. ayat ke ayat ke-1, ayat pertama. Ayat pertama ya. Nah, kalau tentang Mi'rajnya surat apa tuh yang bercerita tentang Mi'raj? Meskipun sekilas tapi ada di Quran, makanya kita yakin betul itu betul-betul terjadi. An-Najm. Surat An-Najm ya. Khususnya ayat mulai dari ayat ke-13 sampai ayat ke-18, nanti boleh dicek, itu sekilas. Tapi peristiwa tentang detail Isra Mi'rajnya diceritakan dalam hadis-hadis sahih yang banyak sekali ya. Dan derajatnya sampai pada derajat yang meyakinkan gitu ya. Nah, adik anak-anakku sekalian,
Selanjutnya ada anak-anakku sekalian sudah pernah memperingati Isra Mi'raj berapa kali? Sering nggak? Tahun lalu memperingati Isra Mi'raj nggak? Memperingati. Tahun sebelumnya memperingati Isra Mi'raj nggak? Memperingati. Nah, Iya. kira-kira apa nih? Pelajaran apa nih yang bisa kita ambil dari peringatan, mengingat kembali, mengenang kembali kisah perjalanan luar biasa yang menjadi mukjizat Rasulullah SAW. Kira-kira apa nih pelajaran yang bisa kita ambil? Sehingga Isra Mi'raj ini akan menjadi bermakna buat kita, ya. Nah, anak-anak sekalian, peringatan Isra Mi'raj itu sesungguhnya mengingatkan kita kepada kekuasaan Allah yang maha hebat. Coba bayangkan. Dulu banyak orang yang tidak percaya kalau Rasulullah itu bisa melakukan perjalanan yang secepat itu. Ya. Tapi para sahabat, khususnya Abu Bakar, langsung percaya. Kenapa coba Abu Bakar percaya? Karena yang memperjalankan itu yang maha hebat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surat Al-Isra itu dikatakan asro. Asro itu Allah yang memperjalankan. Kalau saro artinya berjalan. Maka perjalanan Isra Mi'raj ini bukan karena kekuatan Nabi Muhammad sendiri, tapi karena kekuatan yang jauh lebih hebat, yaitu kekuasaan, izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seharusnya ketika kita memperingati Isra Mi'raj, kita semakin yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha besar, maha hebat. Adik-adik percaya pada kekuasaan Allah? Percaya. Percaya. Allah bisa menciptakan lalat, ya. Percaya. Allah bisa menciptakan Percaya. lalat. Di sini ada yang bisa menciptakan lalat? Tidak. Tidak. Allah memberikan kita mata yang luar biasa. Ada yang bisa menciptakan mata? Tidak. Tidak. Kecuali mata palsu. Yang tidak sehebat mata asli. Nah, maka bagaimana nih keyakinan ini bisa kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Gimana kira-kira caranya? Kita bisa mulai dengan membiasakan membaca Bismillah sebelum melakukan sesuatu dan membaca Alhamdulillah setelah melakukan sesuatu. Dengan Bismillah, misalkan kita mau berangkat sekolah, Bismillah. Kita ingat kebesaran Allah dan kita melakukan ini atas nama Allah. Allah Maha Besar. Allah akan membantu kita, menolong kita, akan melindungi. Sehingga ketika pergi ke sekolah kita menjadi lebih tenang. Kemudian juga dibiasakan mengucapkan Alhamdulillah, ya. Ingat kepada Allah sudah memberikan rezeki yang banyak, sudah memberikan karunia yang banyak, sehingga kita tambah bersyukur dengan kekuasaan, kehebatan, dan nikmat yang Allah berikan kepada manusia, kepada kita, gitu ya. Kemudian yang kedua, kita juga bisa menumbuhkan kita bisa melakukan sesuatu meskipun sulit. Nah, ada anak-anakku sekalian, kira-kira di sekolah apa nih pelajaran yang paling sulit? Matematika. Matematika. Oh, MTK Ustaz. Matematika. Matematika sama B Arab. Matematika B Arab. Matematika sama B Arab. Kenapa coba matematika? Matematika. Karena kita mungkin terlalu mengandalkan kemampuan kita sendiri. Padahal ilmu kita terbatas. Coba kalau kita minta tolong sama Allah, ya Allah, yang punya akal, yang maha hebat, yang bisa menciptakan akal, yang bisa memasukkan ilmu ke dalam kepala siapa saja, minta bantuan Allah. Maka meskipun sulit, kita yakin. Ya, dengan pertolongan Allah yang maha hebat itu, kita pasti mampu, kita pasti bisa. Misalkan ada di sini yang
merasa kurang jago memasak, bisa dilatih itu. Kita yakin kalau kita mengandalkan kekuatan diri kita, ya iya. Tapi kalau kita yakin bahwa semua tubuh kita ini dari Allah, ya, kemudian nanti juga akan kembali kepada Allah. Allah bisa membuat kita itu hebat atas izin Allah, atas kekuatan Allah, maka kita pasti bisa. Nah, ini keyakinan ini perlu ditumbuhkan. Setuju adik-adik? Setuju anak-anakku sekalian? Setuju. 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 Apalagi kira-kira apa pelajaran yang bisa kita ambil dari peringatan Isra Mi'raj ini? Perjuangan. Jadi peringatan Isra Mi'raj itu mengajarkan kita untuk apa? Anak-anakku sekalian, untuk terus berjuang. Bayangkan Rasulullah itu menghadapi banyak sekali tantangan dalam berdakwah. Diejek, dikucilkan, bahkan dilempari batu. Dibully itu udah udah sehari-harinya Rasulullah dibully itu. Gitu. Tapi beliau tidak menyerah. Beliau yakin bahwa suatu saat Islam ini pasti berjaya. Dan beliau terus berjuang tanpa kenal lelah, tanpa kenal menyerah. Ya. Nah, adik-adik, ini juga bisa kita jadikan pelajaran. Dan anak-anakku sekalian, ya khususnya siswa-siswa HSG Gemilang ini harus apa? Rajin, ulet, kuat, tidak mudah menyerah. Gitu. Ya. Dan selalu meniru yang baik dalam hal kebaikan. Misalkan begini, ada siapa ini, Zaim Albari kelas 1 ya. Zaim Albari kelas 1 ini misalkan selalu datang ke sekolah itu tepat waktu. Maka yang selalu telat jangan melihat yang lebih telat lagi. Tuh lihat tuh Zaim Albari kelas 1 bagus datangnya selalu tepat waktu. Enggak usah dah. Itu si A, si B juga datang selalu 30 menit setelah bel. Nah, jangan gitu. Dalam hal semangat, dalam hal perjuangan, dalam hal kesungguhan, tengok yang lebih baik dari kita. Jangan lebih jelek. Ya, nanti ke bawah ikutan jelek. Ya. Kemudian dalam perjuangan juga selalu ada ujian. Misalkan dalam belajar. Mungkin adik-adik pernah dimarahin sama guru, sama ustadz, sama ustadzah? Pernah. Pernah dihukum? Pernah. Pernah dimarahi sama orang tua? Pernah ditegur? Pernah. Pernah. Adik-adik gimana? Sedih? Ya. Tapi tetap sedih, ya. Tapi tetap sabar. Tetap sabar, kemudian tetap melanjutkan belajar karena yakin belajar ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya nilai yang harus kita ambil ya dari peringatan Isra Mi'raj ini. Semangat berjuang, sabar saat diuji, tidak mudah menyerah. Jadi yang pertama apa? Peringatan Isra Mi'raj ini mengajarkan kepada kita keyakinan. Yang kedua perjuangan. Yang ketiga apa? Ketaatan. 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 Nah, anak-anakku sekalian, hadiah terbesar dari Isra Mi'raj itu adalah perintah sholat. Dan sholat itu bukan hanya kewajiban ya adik-adik, tapi juga itu cara kita meminta tolong kepada Allah yang maha hebat tadi, yang maha kuasa tadi, yang kehebatannya tidak bisa ditandingi oleh siapapun manusia. Itu cara kita meminta tolong kepada Allah. Di sini ada yang punya keinginan tapi belum tercapai? Ada. Apa tuh? Siapa? Aku ada. Ada banyak. Tokip. Ada nggak keinginan yang belum tercapai sama Tokip? Banyak. Banyak. Apa itu contohnya? Yang paling. Aku juga ada. Ada apa itu? Tunggu. Pun ada. Apa? Aku haji. Naik haji. Ada yang buku, ada yang mainan.
ada Aku pengen sehat. ada yang pengen sehat, Aku ada yang pengen bobo-bobo. iya, ada yang buku bobo, Pengen ada keluar yang angkasa, pengen pengen lihat kaya, bintang. ada yang pengen bulu dan belum kesampaian gitu ya. Ada pengen Masuk mainan. surga. Pengen Kalau ketemu banyak Allah. kalau banyak keinginan belum capai banyak kebutuhan, siapa kira-kira yang bisa mengabulkannya? Yang bisa Allah. membantu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sholat itu oleh-oleh yang Allah berikan supaya kita itu betul-betul kalau punya kebutuhan minta sama Allah, minta sama Allah. Sehingga apa? Dengan sholat itu kalau kita rajin sholat, hati kita menjadi tenang, pikiran kita menjadi jernih, dan kita akan menjadi anak yang setiap hari semakin baik lagi. Nah, coba deh mulai dari sekarang, setiap kali mendengar azan, segera ambil wudhu dan sholat tepat waktu. Kalau laki-laki berjamaah di Masjid. iya di masjid ya, Di masjid. di masjid. Di masjid. Kalau yang akhwat boleh di masjid, boleh juga di rumah, boleh ya. Nah, nanti sholat ini kalau kita terbiasa sholat, boleh nggak sholat itu sembarangan? Sholat subuh jam 9 pagi, boleh nggak? Tidak. Tidak. Berarti sholat itu ngajarin kita untuk Makruh. disiplin. Ya, disiplin. Sekolah misalkan jam 7. Kita coba berusaha. Ustaz, tapi belum bisa, telat aja. Terus makin baik lagi, besoknya makin baik lagi, besoknya makin lagi. Karena yang namanya melatih itu tidak bisa sekali, harus sering. Ya, mungkin nanti ada telatnya, coba lagi gitu ya. Kemudian juga kita dari sholat ini bisa belajar ketaatan yang lain. Contoh misalkan jujur. Seorang muslim itu harus jujur, nggak boleh bohong. Ada yang pernah bohong di sini? Ada Ustaz. Biasanya kalau bohong itu apa? Biar apa? Ada dimarahin. Bohong itu biar selamat, nggak dimarahin, ya kan? Benar. Benar Ustaz, betul sekali Ustaz. Pengalaman. Ustadz juga ngalamin waktu kecil. Ini Ustaz berbohong parah Ustaz. Nah, maka sholatnya ngajarin jujur. Coba, kalau misalkan kita lagi sholat, tiba-tiba kentut, ada bau semerbak. Bau semerbak. Orang lain bakal tahu nggak siapa yang kentut? Kan nggak tahu. Tapi kalau kita jujur, kita batalin sholat kita, kemudian kita wudhu lagi. Betul nggak? Betul. Meskipun orang lain nggak tahu, ini sholatnya ngajar kita juga jujur. Nggak boleh bohong. Kemudian juga sholat ini melatih kita juga untuk melakukan ketaatan, bukan hanya pas sholat saja. Karena sholat itu kan aktivitas hati, ada niat, lisannya ada, kemudian perbuatannya ada. Intinya apa? Seluruh anggota tubuh kita harus diarahkan kepada ketaatan kepada Allah. Semua perintah Allah harus kita taati. Bukan hanya sholat saja. Contohnya apa? Hormat kepada orang tua, hormat kepada guru, hormat kepada kakak, juga sayang kepada adik-adik kita. Ya. Sayang kepada adik-adik kita. Kemudian ke teman, tidak boleh saling membuli. Tahu membuli? Tahu. Kalau yang membuli, diingat. Jangan mengejek gitu ya. Kemudian tidak boleh dengki. Tahu dengki? Tahu. Apa itu? Tahu. Itu apa coba? Dengki itu senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Misalkan ada yang jatuh di tangga di sekolah, jangan diketawain. Wah, kasihan jatuh, jangan. Dengki. Jadi ketika melihat orang lain susah malah senang. Ya. Ketika orang lain dapat nilai 100, kita jangan iri. Wah, nilainya 100, wah jangan-jangan nyontek nih, wah jadi suuzon. Harusnya kita tambah kuat. Wah, kita juga harus bisa. Karena yakin Allah yang memberi ilmu, maka kita jadi semakin semangat berjuang untuk mendapatkan ilmu tersebut. Dan ketika berjuang mendapatkan ilmu juga, caranya harus disesuaikan dengan perintah Allah. Taat pada Allah, ya, sesuai dengan adab-adabnya. Gitu.
Nah, adik-adik, itu aja mungkin yang bisa disampaikan terkait Isra Mi'raj, ya. Hikmah Isra Mi'raj dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari peringatan Isra Mi'raj ini. Oke. Itu aja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Adik-adik nanti bisa cerita lagi ke orang tuanya, ke temannya, ke kakak, ke adiknya yang belum tahu tentang kisah ini. Gitu ya. Supaya semuanya bisa mengambil pelajaran. Baik, kita tutup saja sampai di sini dengan membaca. Atau ada yang ditanyakan dulu nggak? Ustadz, kata Calip kapan pulang? Kapan pulang? Kapan selesai? Kapan selesai? Udah, bentar lagi juga Sabar selesai. tuh. Sabar, tenang. Nanti boleh ngobrol, Kak? Ya, boleh. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan sampai di sini dengan membaca doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau khair Ustadz. Ustaz. Apa Ustadz? Ya, Yang apa sama Ustadz? Jazakallah khair. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Oke. Ya betul. waalaikumsalam ajmain. Iya. Sudah selesai untuk kegiatan kita hari ini. Yang kelas 4 sampai 6 udah catat tadi? Sudah. Nah, nanti jadi bahan juga ya, nanti dikumpulkan juga di pelajaran bahasa Indonesia. Kalau untuk kelas 4 sampai 6 ya, kelas 1 sampai 3 ya. Kalau untuk berceritanya nanti di pelajaran bahasa Indonesia masing-masing. Untuk Sakofah nanti ada kuisnya seperti yang tadi Ustazah infokan ya. Oke, insya Allah itu saja untuk hari ini. Anak-anak Ustazah semuanya. Semoga semangat, sehat-sehat semuanya ya. Dan beradab yang baik. Terima kasih yang membuka kamera, yang mute ketika tidak bertanya ya atau tidak berbicara, dan juga membuka kamera dengan pakaian yang baik dan mengeluarkan kata-kata yang baik ya. Salah satunya. Terima kasih banyak untuk semuanya. Tadi sudah ditutup oleh Ustadz. Insya Allah nanti ada rekamannya juga ya bagi yang mungkin ketinggalan atau yang tadi ada beberapa yang izin ke Ustazah sedang berkendala karena tidak ada wifi ya. Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Salam Saza. Saza izin AFK di sini Saza. Assalamualaikum Ustazah. Teman-teman, aku izin AFK dulu. Aku izin AFK ya. Kayak di gitu. Bunyi ini gimana? Ustazah ya. Dadah. 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 Aku